Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat hari Paskah. Saya sangat percaya kita semua lagi bersemangat, kita semua lagi bersuka cita. Amin saudara. Hari ini semua gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya merayakan, mengingatkan Paskah. Amin saudara. 2000 lebih tahun yang lalu Tuhan Yesus bangkit dari maut, kalahkan maut. Haleluya. Mari kita mau berdoa sebelum kita mau memuji menyembah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Hari ini kami bersyukur untuk perbuatan-Mu yang besar, dahsyat, ajaib, luar biasa buat kami umat manusia. 2000 lebih tahun yang lalu kami bersyukur Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus urapi kami semua. Kami mau menyanyi buat Tuhan, kami mau bersyukur buat Tuhan untuk perbuatan yang besar, dahsyat, ajaib. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa, terpuji namamu. Ini kami anak-anakmu, umatmu, kami siap memuji-muji namamu yang besar, berkuasa. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita siap memuji Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin saudara. Tepuk tangan sama-sama dengan musik. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke tempat bangkit. Yesus hidup, Dia bangkit. Menang. Saudara, nyanyikan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mari sekali lagi nyanyikan Yesus itu. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Rayakan, kita rayakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami merayakan kebangkitan. Rayakan
Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia amin. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin, saudara. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara. Istilah jalan kemenangan atau triumphal procession memiliki gambaran tradisi kerajaan Romawi yang selalu melakukan parade atau arak-arak kemenangan setelah pasukan Romawi kembali dengan kemenangan dari peperangan. Biasanya, setelah mereka menang perang, sang jenderal akan kembali ke kota Roma dengan gegap gempita dan sorak-sorai, disertai dengan iringan tahanan perang yang nanti akan dihukum mati di kota Roma atau dijadikan budak. Tentu Paulus sangat familiar dengan parade ini, karena ini adalah peristiwa yang meriah yang dirayakan oleh hampir seisi kota Roma. Ketika kita mengerti latar belakang ini, maka sungguh sangat mencengangkan. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah sang jenderal perang tersebut atau komandan perang yang berjalan bersama dengan bangga. Tetapi Paulus adalah tawanan perang itu sendiri. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan perang yang diarak menuju kematiannya sebagai martir demi menyebarkan aroma Injil kemanapun dia pergi. Coba perhatikan beberapa ayat yang Paulus tulis mengenai pelayanannya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dikatakan, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Lalu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Juga dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang keras seperti ini? Sesungguhnya, Paulus sedang mengajarkan bahwa jalan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya adalah jalan salib. Orang-orang yang mengerti bahwa mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita hidup bagi Kristus.
Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan Kristus ketika Dia memikul salib menggantikan kita. Memang kita tidak bisa menggantikan karya Kristus di kayu salib, tetapi kuasa salib dan pesan kematian Yesus harus selalu hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dikenal sebagai orang yang menyebarkan Injil dan kabar baik itu di mana-mana. Lewat hidup kita, orang boleh melihat Kristus dan Injil itu nyata. Paulus pun sudah berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayat 17-18, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dari semua penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik itu dalam keadaan diberkati atau dalam pergumulan, semuanya dapat digunakan sebagai kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui keadaan baik, sukacita dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Namun melalui jalan salib yang kita jalani, perjalanan itu menjadi kesaksian bagaimana Kristus setia menjaga, merawat, membela, dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi kita. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam menempuh jalan salib itu menjadi bukti akan penyertaan Kristus dan menjadi bukti bahwa mengikut Kristus adalah jalan kemenangan. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Mari kita bangkit, jadilah pemenang. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri,
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di suasana-suasana kebangkitan ini Tuhan, biarlah roh kami terus dibangkitkan. Semangat kami dibangkitkan kembali lagi. Oh ralabasya kata karalabaya rabasya katakan. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang hidup. Engkau yang sekalian jadi raja di atas segala raja. Kami mau sujud, kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Yesus Kristus Tuhan, Engkau yang duduk di takhta yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi angkat tangan kita nyanyikan. Sembah, mulia, mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia,
kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Yesus Tuhan, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Oh, alabaya rabashin. Haleluya. Yesus Tuhan, oh Raja di atas segala raja. Kau Tuhan di atas segala Tuhan, layak disembah, layak diagungkan. Yesus Tuhan, terpujilah namamu, Allah yang mulia, Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Rala bayara boshandar. Bapak Ibu, mari saya ajak kita sembah Tuhan. Mari sembah Dia, Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa selamanya. Kau Tuhan layak disembah, Allah yang kudus, yang berkuasa selama-lamanya. Duduk di takhta yang mulia, takhta yang kudus. Yesus Tuhan, naralabasyan, daralabayar. Engkau yang mati hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh ralabasya kata karalabaya, ralabasya karalabaya. Syukur Tuhan, terima kasih Yesus. Oh ralabasya kata karalab. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau duduk di takhta yang kudus, Allah yang mulia, yang kami sembah. Orang-orang yang percaya kepadamu menyembah Engkau Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Abah, terima kasih ya Bapa. Ini kami ya Tuhan. Mari urapi kami mau dengar firman-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu dalam hidup kami. Urapi kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami sudah memuji menyembah-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin.
Puji Tuhan, saudara, saya percaya kita semua sudah diberkati dengan pujian penyembahan saat kita memuji, menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari ada beberapa firman Tuhan yang akan saya rindu sharing untuk kita semua di dalam suasana kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya percaya kita semua sudah tahu cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Hari yang pertama, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka pergi ke kubur Yesus. Mereka sampai di sana, lalu mereka mendapatkan kubur sudah kosong. Ya, nah mari kita baca di Matius pasal yang 28 ayat yang ke-6. Matius pasal 28 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudara, pada saat Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka pergi menengok kubur daripada Tuhan Yesus saat itu. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada mereka, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Diajak, mari lihat tempat ia berbaring. Saudara, luar biasa, Tuhan kita Yesus Kristus bangkit, hidup selama-lamanya. Amin, saudara. Berbahagialah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup selama-lamanya. Jaminan dalam hidup kita untuk kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak bangkit? Nah, kita lihat ayat ke 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17. Semua orang bersuka cita, saudara. Wah, Tuhan kita Yesus Kristus hidup. Kita bangga. Kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Amin, saudara. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa ini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Mari lihat ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, ini kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tapi Kristus kita bangkit dan hidup selama-lamanya. Ada di surga yang mulia. Dan satu saat kita akan bersama-sama dengan Dia dalam hidup yang kekal. Amin, saudara. Nah, kalau Kristus tidak dibangkitkan, yang pertama di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa, ayat 17 dibilang begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sia, Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu dan saya kepada Tuhan hari ini, saat ini. Tapi Yesus Kristus kita itu bangkit dan hidup. Maka kepercayaan kita tidak pernah sia-sia. Amin, saudara. Kepercayaan kita tidak sia-sia. Hidup kita tidak sia-sia. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus yang hidup. Yang memegang kehidupan kita. Yang menuntun kita setiap saat. Yang membawa kita dari kebenaran kepada kebenaran. Keselamatan yang kekal Tuhan Yesus jamin untuk kita. Yang pertama, hidup kita dikatakan bahwa kalau Tuhan tidak bangkit, sia-sia percaya kita. Wow, tapi kita adalah kepercayaan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Yang kedua dikatakan bahwa demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Orang-orang yang sudah mati bahkan kita binasa tapi tidak binasa.
Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Firman Tuhan katakan tapi beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Jaminan Kristus Yesus buat kita. Kebangkitan kehidupan Yesus Kristus buat kita. Kita peroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga dikatakan ayat yang ke-19 ya. Ayat yang ke-19 dikatakan bahwa jikalau kita hanya dalam hidup kita ini aja harap kepada Tuhan Yesus, pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, kalau Kristus tidak dibangkitkan, Yesus Kristus tidak dibangkitkan, kita tidak, pengharapan kita itu sia-sia. Tapi firman Tuhan katakan, karena Yesus Kristus hidup, maka pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Firman Tuhan katakan, pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kenapa? Karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam diri kita melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jaminan hidup kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Amin saudara. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Kenapa saudara? Firman Tuhan katakan kasih Allah itu sudah ada dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Roh Kudus ada dalam Bapak Ibu dan saya yang menuntun kita setiap saat. Menginsafkan kita setiap saat. Haleluya. Mari Bapak Ibu. 3 hal ini kalau Kristus tidak dibangkitkan. Kita binasa, hidup kita binasa. Tidak sia-sia pengharapan kita. Wah luar biasa. Dan kita orang yang paling malang. Tapi kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin saudara, katakan saya orang-orang yang berbahagia. Kalau Bapak Ibu ada dengan saudara ikuti ibadah bilang, kamu adalah orang-orang yang berbahagia. Saya adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Karena saya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang hidup, yang janjinya. Kami memiliki hidup yang kekal. Amin saudara. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan buat kita. Kuasa kebangkitan ada dalam kehidupan Bapak, Ibu dan saya. Ayo mari bangkit. Katakan kiri kanan, bangkit. Amin. Semangat. Hidupmu tidak pernah sia-sia. Sebab Tuhan Yesus pegang hari esok kita. Amin. Jangan pernah khawatir. Karena firman Tuhan bilang, jangan khawatir akan hari esok. Jangan pernah khawatir. Apapun yang kita rindukan daripada Tuhan, apa yang kita minta daripada Tuhan, Tuhan akan berikan buat kita. Itu janji Tuhan. Amin saudara. Janji Tuhan Yesus buat Bapak, Ibu dan saya. Luar biasa. Kita lihat di ayat yang Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 dikatakan di sana. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Nah ini dia. Yesus sendiri jawab. Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus sendiri katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Wow. Amin saudara. Tuhan Yesus itu hidup selama-lamanya. Makanya ada hari esok buat kita. Ada kehidupan. Tidak mati tapi hidup selama-lamanya. Kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada berapa banyak yang rindu seperti itu? Oh, kita semua rindu untuk nanti satu saat kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan yang janjinya bahwa tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Tuhan tanggung kita semua. Amin saudara. Haleluya. Ada hari esok. Ada hari esok. Kasih tahu kiri kanan, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Mari angkat tangan kita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin saudara. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Sebab aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok.
sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin saudara. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau, percaya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan yang hidup, yang ada dalam hidup kami melalui Roh Kudus yang memimpin kami setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, mari angkat tangan kita buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, ketika mereka mengangkat tangan kepadamu, Tuhan Engkau mengurapi mereka semua. Mungkin ada yang letih, lesu, berbeban berat. Hari-hari ini Tuhan saat ada di saat-saat mengingat kebangkitan-Mu Tuhan, mereka kembali lagi bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semangat bergairah dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, mungkin ada yang sakit dimanapun Tuhan, sembuhkan mereka. Roh Kudus sembuh, tolong Tuhan mengurapi anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit disembuhkan, di rumah-rumah sakit mungkin ada mengikuti ibadah ini, mereka disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Terima kasih Tuhan, yang jatuh Tuhan angkat kembali lagi. Yang susah Tuhan hiburkan, yang butuh pertolongan. Kami percaya hari ini pertolongan Tuhan datang buat kami semua. Terima kasih banyak Bapak, kami percaya. Kami percaya kami memiliki hari esok yang penuh dengan harapan. Sebab Engkau Tuhan pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini juga tidak lupa kami berdoa bahwa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikon Dr. Harjo, beserta dengan Ibu Hermin keluarga besar, penyertaan Tuhan sempurna, kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini. Juga gembala CK4 kami Tuhan, Bapak Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin, Tuhan sertai, Tuhan pimpin kekuatan, kesehatan buat hamba-hamba-Mu ini juga Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk hamba-Mu juga di tempat ini, beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan, keluarga kami masing-masing Tuhan sertai, pimpin kekuatan, kesehatan buat kami untuk masuk di dalam masa penuaian yang besar di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Saat ini kami memberkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden kami Pak Prabowo dan juga Wakil Presiden Pak Gibran. Kami serahkan hamba-hamba ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuasa Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu ini, hikmat yang daripadamu. Terima kasih banyak Bapak, kami berdoa untuk Indonesia, kami melepaskan berkat untuk Indonesia, aman, sejahtera, perekonomian Indonesia, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sementara bekerja di bangsa kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu yang besar. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Ini kami semua umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapak, saat ini juga kami rindu membawa persembahan kami untuk pekerjaan-Mu, melebarkan pekerjaan-Mu. Tuhan mari berkati setiap persembahan kami yang kami berikan melalui account yang ada ini Tuhan. Berkatilah orang-orang yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu, dan mari Tuhan kami siapkan hati kami sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, kami menerima berkat yang dari pada Tuhan. Mari angkat tangan kita semua lalu biarlah Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.